Halo Sobat Jokpro, balik lagi bareng Billy Viali di Ngobrol bareng episode 22. Dan kali ini kita akan membahas tentang kesejahteraan masyarakat di era Jokowi. Dan kali ini di Ngobar episode 22 kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah aktivis juga di Jokpro 2024. Kita sambut saja, halo Kak Aderini. Halo. Tos dulu Kak. Siap. Iya, jadi Kak Aderini ini adalah Ketua Jokpro 2024 Chapter Jakarta Timur, bener ya Kak? Benar, betul. Oke Kak, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kita mau bahas kesejahteraan masyarakat di era Pak Jokowi ini seperti apa dari perspektif Kakak sendiri. Oke, yang pertama Kak, thank you banget udah mau datang ke studio Jokpro 2024. Pastinya di tengah-tengah kesibukan Kak Rini mau hadir di sini ya untuk ngobrol bareng Billy di sini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dan diceritakan kesibukan sehari-harinya sekarang apa enggak? Kesibukan saya itu ya aktivis kemanusiaan. Aktivis kemanusiaan. Ya, sosial atau bidang kesosialan ya. Oke, di bidang kesosialan. Terus selain itu, ibu rumah tangga Kak, terus selain aktivis sosial apa lagi? Selain itu tidak, itu saja. Oke, siap. Nih nama panjangnya Kak Rini itu Gustiarni Aderini Pasaribu, orang Batak pastinya kan? Oh ya, ya asli Batak. Tahu udah lama di Jakarta? Dari tahun 98 saya merantau ke Jakarta. Oke, berarti tapi keluarga besar masih di Medan? Keluarga besar itu masih di Medan semua. Oke, berarti tahun 89? 98 ya? Iya. Berarti pas masih ini dong, masih apa chaos-chaosnya ya? Lagi waktu itu ada apa sih demo-demo itu ya? Ya, waktu demo reformasi ya? Mei, ya kejadian Mei itu. Oke, berarti kakak udah di Jakarta tuh? Itu baru datang itu saya ke Jakarta. Ada kejadian itu di kampus Trisakti itu. Ya ada tembak-tembakan begitu, itu saya hampir kena peluru itu. Tapi dulu nggak ikut demo kan? Saya tidak ikut, cuma saya naik Mayasari. Oh, naik bus? Mayasari ya. Oke, ya. Berarti memang aktivitas dan kesibukannya sekarang lebih banyak terjun ke aktivitas sosial ya? Sosial, kemanusiaan. Oke, nah Kak, boleh tahu nggak kegiatan sosial apa aja yang Kak Rini ikuti? Kegiatan sosial yang saya jalani sekarang itu, saya itu mendirikan SIB. SIB? Organ SIB. SIB itu adalah Sri Kandi Indonesia Berkibar. Kakak yang mendirikan? Saya mendirikannya, saya ketua umumnya. Itu organisasi ya berarti ya? Iya, jadi kami itu kebanyakan itu kita memang bakti sosial ke masyarakat. Oke. Nah, yang kita kerjakan. Berdirinya SIB ini ya kurang lebih sudah 2,5 tahun lah. 2,5 tahun. Kami itu berswadaya sendiri, kegotong royongan sendiri sesama anggota SIB untuk membantu. Terutama itu saya pertama sekali kita bantu itu tim medis untuk menyumbangkan 300 buah susu jahe di Kemayoran, Wisma Atlet. Nah, tapi sorry Kak, ya. Aku potong di tengah-tengah. Sebelum jauh ke sana, Kakak kan ngerantau nih dari Medan ke Jakarta. Terus akhirnya aktif sosial segala macem, ikut serta segala macem, berkegiatan lah intinya, bermasyarakat gitu. Ya. Terus triggernya atau motifnya Kakak bangun SIB ini kenapa gitu? Ya, itu memang didasarin dari hati saya sendiri. Oke. Ya, memang saya pengen bersosial kemanusiaan ke masyarakat bawah. Oke. Ya, dengan keikhlasan saya dan ketulusan hati saya sendiri. Nah, tapi maksudnya kesadaran itu kan pastinya ada ininya dong, ada pasti melihat sesuatu, mengalami sesuatu. Nah, itu apa gitu? Atau bisa diceritakan? Oke, awalnya itu pandemi terjadi itu kan saya itu melihat wilayah saya itu boleh dikatakan tidak punya RT RW. Ya. Kakak tinggal di mana sekarang? Saya di Tanah Galian, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Oke, Kelurahannya Kalimalang. Oke, kakak melihat bahwa
berarti waktu COVID kemarin, start COVID, orang-orang di situ nggak ada nggak ada RT RW-nya situ. Iya. Oke, terus? Lanjut, datang seorang ibu dan anak. Dia menggendong anaknya itu dengan anaknya itu menangis-nangis, teriak kelaparan. Oke. Ya, kelaparan. Saya naik motor, saya tuh ngelihat sendiri di mata saya bahwasanya anak itu kelaparan dan mamanya bilang, "Mama tidak punya duit, Dek, untuk membeli beras." Seorang ibu datang ke kantor RW, namanya itu kantor RW 3. Ibu tersebut meminta bantuan karena di situ numpuk bantuan saya lihat. Malah tidak dikasih apapun yang ada di bantuan di kantor RW. Malah diusir ibu karena itu. Ibu itu bukan anggota warga situ. Betul. Bukan warga situ lah ya. Ya, tapi saya rasa walaupun mereka tuh ibu tersebut bukan anggota salah satu penduduk RT RW di situ ya, namanya kemanusiaan, bu apa salahnya dibantu? Ya, betul. Kan seperti itu ya. Jadi hati saya tuh tergerak ya. Kenapa nggak saya bisa membantu? Saya orang organisasi. Saya orang relawan Jokowi yang sudah berjuang di tahun 2014. Saya kibarkan nama Pak Jokowi. Oke. Ya. Akhirnya di situ saya timbul rasa kemanusiaan saya, rasa prihatin saya, walaupun saya juga memprihatinkan pada dasarnya. Cuma istilahnya disitulah tersentuh hati saya untuk membuat suatu pengajuan langsung ke Kemensos. Kemensos langsung saya ajukan untuk memberi bantuan kepada masyarakat warga terkhususnya tanah galian. Oke. Ya. Akhirnya Kemensos menerima pengajuan saya. Dengan pengajuan itu dilebihkan malah pengajuan saya, pengajuan nilai bantuan sosial itu sembako tersebut. Akhirnya kita mengajukan dan benar-benar 500 paket itu datang langsung ke tanah galian. Itu sebelum SBI ada SIB ya, sebelum SIB ada. Oke, akhirnya dari situ bikinlah SIB. Benar, itu. Jadi kita itu visi misi kita itu adalah kemanusiaan sosial. Jadi kami pada saat ini belum yang dinamakan donatur itu belum ada. Murni kita dari kita untuk kita atau dari kita swadaya membantu ke masyarakat, ke panti asuhan, ya, ke panti asuhan, ke wisma atlet, serta saya nyebarkan itu bantuan sosial itu ada 5 truk itu sudah saya distribusikan se DKI Jakarta. Dan memang ada jejak digitalnya ada semua kita. Oke, dan akhirnya mulai banyak lah anggotanya ya. Udah berapa anggotanya di SIB? Nah, anggotanya itu sebenarnya banyak yang bergabung, yang menghubungin saya tuh ratusan orang, Mas Billy. Cuma di sini saya kan istilahnya 2014 saya sudah merasakan relawan itu seperti apa. Saya tidak mau asal itu anggota merekrut. Saya pilih orang yang seperti Pak Jokowi bilang bekerja. Oke, I see. Dan sekarang total secara resmi anggotanya sudah 60 orang. 60 orang ya? Se-Jabodetabek. Itu berarti Sri Kandi Indonesia berkibar. Cewek semua dong berarti? Ya, kaum hawa semua. Berarti kalau saya mau ikut nggak bisa? Ya nggak bisa lah. Mas Obit mau? Oke. Nah, akhirnya tergabunglah dan Kak Rini juga menjadi Ketua Jokpro 2024 Chapter Jakarta Timur ya. Kenapa tertarik menjadi Ketua Chapter? Nah, kenapa tertarik? Judulnya saja sudah Jokpro. Jokowi Prabowo. Berarti ada toh Jokowinya. Yes, ya. Dan memang kan saya bilang, saya itu relawan yang sudah berjuang di 2014. Ya, pertama sekali saya itu bergabung di Seknas Jokowi. Ya, jadi saya menariknya itu Jokpro, Jokowi Prabowo. Selama ini kan istilahnya yang dua ini kan selalu masyarakat bawah selalu menghujat
Jokowi siapa, Prabowo dihujat seperti apa. Cebong kampret lah ya. Iya, jadi unik sekali ini kedua tokoh masyarakat Indonesia digabungkan. Oke. Nah itu sangat mantap sekali, sangat sempurna. Karena Pak Prabowo adalah istilahnya penjaga Indonesia. Karena beliau itu kan memang dari angkatan. Betul, Ya. betul. Dan Pak Jokowi itu saya rasa mungkin 11-12 lah sama saya, kemanusiaan. Oh iya, siap. Jadi seperti itu, makanya saya merakyat. Makanya saya sangat tertarik sekali. Saya ambil langsung di ketua chapter Jakarta Timur. Nah, kalau boleh tahu pada saat itu, kalau nggak salah, Karini datang pada saat ini ya, Jokpro 2024 Regional DKI Jakarta Deklarasi ya? Benar nggak? Iya. Itu pertama kali datang? Pertama sekali datang, betul. Infonya dari mana? Terus bisa hadir ke sini, waktu kan di bawah tuh. Nah, infonya itu saya kan sering melihat media itu, Mas Willy. Saya lihat udah rame, wah ini Jokpro. Jokpro, jadi saya pengen apa sih nih Jokpro ini? Kepo. Saya kira biasa saya ngikut relawan. Saya kira relawan istilahnya relawan yang sudah lah yang saya ikutin gitu kan. Akhirnya terjadilah saya pengen tahu di mana sih kantornya Jokpro. Nah, sudah saya selidikin melalui ada di medsos itu, saya datang ke sini dan saya siap bersedia untuk bergabung karena saya memang sudah penasaran, dapatlah kantornya. Disitulah saya bergabung. Oke, siap. Nah, Kak, boleh diceritain dong pesan dan kesannya bergabung di Jokpro 2024? Ya, pesannya agar yang sudah bergabung di Jokpro, marilah kita sama-sama mensosialisasikan, mendakwahkan komunitas Jokpro 2024. Betul. Agar lebih dikenal sampai masyarakat bawah. Betul. Kesan saya ini yang ada aksi sober itu, kesan saya itu sangat mendukung sekali. Saya senang akan adanya aksi sober, adanya penari suku daerah, ada drama. Nah, kesan saya di situ ya itulah kesan saya. Bahkan saya lihat Jokpro ini benar-benar kompak sesama chapter, sesama regional DKI serta sesama Seknas Jokpro. Bagaimana pendapat Kak Rini mengenai usulan terkait dengan masa jabatan Pak Jokowi untuk lanjut menjadi presiden yang ketiga kalinya atau 3 periode? Ya, pendapat saya itu ya memang harus kita dukung Pak Jokowi untuk naik kembali 1 periode menjadi 3 periode ya. Betul. Nah, dikarenakan kenapa Mas Billy? Karena beliau itu bekerja nyata. Ya, bekerja nyata seperti contohnya beliau itu sudah mensukseskan infrastruktur ya. Betul. Infrastruktur se-Indonesia itu sudah dirasakan masyarakat sampai ke pelosok Papua. Nah, mereka tuh Papua dulu kemana-mana sangat susah. Ya, dengan ada infrastruktur ini mereka itu jadi bisa lebih leluasa kemana-mana. Nah, jadi ya ayolah, apa salahnya kita mendukung kembalilah Pak Jokowi agar Indonesia ini lebih sejahtera dan makmur. Oke, sudah banyak ya? Sudah banyak. Nah, Kak, boleh tahu nggak, Kakak kan udah ikut menjadi atau berpartisipasi menjadi relawan Pak Jokowi dari tahun 2014. Ya. Pencapaian apa aja yang Pak Jokowi lakukan dan berdampak ke masyarakat? Dan akhirnya mendukung juga untuk menjadi presiden yang ketiga kalinya. Oke. Pencapaiannya itu masyarakat itu sudah dirasakan masyarakat begitu ya Mas Billy ya. Yang gak usah jauh-jauh lah, seperti ada dana hibah untuk membantu pengusaha kecil ya, pedagang kecil, UMKM. Dana hibah itu pertama kan 2,4 dilanjut
yang kedua 1,3. Oke. Jadi totalnya itu totalnya 3,6, berarti 1,2. Dan itu pun saya melakukannya untuk para pedagang itu, termasuk di BKT itu semua saya suruh mengajukan untuk dana hibah tersebut. Berarti kakak yang ngordinir nih? Ordinir, kurang lebih 3.000 orang. Itu gimana teknis administrasinya kak? Jadi kakak datangin tuh satu-satu? Ya, Okay. saya datangin satu-satu, cuma saya minta itu fotokopi KK dan KTP serta nomor handphone, tulis di belakang pakai pensil nomor handphone, usahanya apa namanya, dan alamatnya di mana. Alamat usahanya? Usahanya. Okay. Nah, saya itu mencoba mengajukan ya Mas Billy ya, bukan berarti istilahnya saya jamin mereka itu dapat. Okay. Ada bahasa saya, ini saya akan usahakan ya Ibu, Bapak, tinggal dukung saya dengan doa. Ya, apabila memang rezeki terverifikasi, berarti itu rezeki Ibu Bapak. Oke. Ya, jadi 3.000 orang lah real, dan mereka berterima kasih kepada Bapak Jokowi. Oke. Dan memang sudah ada jejak digitalnya, video semua saya sudah ada pegang. Oke. Nah, Kak, program-program Pak Jokowi apa saja yang menurut Kak Rini itu menarik dan wajib diteruskan? Programnya sih banyak sekali ya. Seperti ya itu yang tadi saya bilang itu. Dana hibah. Dana hibah UMKM ya, Bapak Jokowi kalau bisa lanjutkan kembali. Karena masih banyak pedagang itu belum merasakan bantuan dari pemerintah dana hibah tersebut. PKH, KIS, KIP, serta kita yang kecil-kecil aja dulu ya Mas ya, karena kita masyarakat bawah ini kan memang memprihatinkan gitu loh Mas. Kadang tidak tepat sasaran, mereka seharusnya mendapat, ada yang tidak mendapatkan. Itulah di lapangan yang saya lihat gitu. Jadi itulah seperti ya bansos-bansos, seperti yang tadi saya bilang itu ya, tetaplah dilanjutkan Bapak Presiden Pak Jokowi. Siap. Kak, ada nggak sih harapan-harapan untuk pemerintah agar Indonesia menjadi lebih baik, terkhususnya buat masyarakat supaya semakin sejahtera? Ya, harapan masyarakat bawah gitu ya. Betul. Ya, tetaplah lanjutkan untuk membantu masyarakat ke bawah itu, apa yang perlu dibantukan pemerintah kabinet Pak Jokowi, lanjutkan. Karena itu benar-benar mereka itu membutuhkan pada saat itu seorang presiden ataupun kabinet yang bisa turun ke bawah melihat masyarakat bawah itu begitu memerlukan bantuan program-program yang sudah dicanangkan dari pemerintah Pak Jokowi serta jajarannya. Mantap banget. Itu tadi harapan-harapan dari Kak Rini. Beliau adalah Ketua Jokpro 2024 Chapter Jakarta Timur. Beliau juga adalah Ketua Umum Serikandi Indonesia Berkibar. SIB. Nah, jadi memang kita tahu bahwa Kak Rini ini aktivis sosial di tengah masyarakat, berdampak dan bermanfaat juga bagi teman-teman di sekitar ya. Begitu ya Kak. Thank you banget Kak. Sama-sama. Udah ngobrol bareng sama Billy di Ngobar episode 22. Dan sebelum saya akhiri, kita tos dulu Kak. Pakai gelas juk. Oh ya, siap Mas Billy. Iya. Thank you. Nah, sebelum saya akhiri juga biasanya kita akan ada yel-yel. Kan Kak Rini sebagai ketua udah hafal ya? Oh ya, hafal sekali dong. Ayo Kak. Pecinta Jokpro. Siap, ready ya? Ya, siap. Kameranya sana. 1, 2, 3. Jokpro! Persatuan Indonesia. Jokpro! Persatuan Indonesia. Jokpro! Persatuan Indonesia. Jokowi! Yes. Polarisasi? No. Oke guys, thank you. Sampai berjumpa di Ngobar selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kemanapun Anda berada.
Dan sampai jumpa di Ngobar episode selanjutnya. Nah, Thank you Kak. Semangat, siap Mas Billy. Oke. Terima kasih.